Bang, Bu Nadia baru datang, iya. bulan bulan Mei kita nih. Ini sama ini ya? Ya. Ini berapa yang pria? 3 Ya. dan terangkat. Kita hanya perlu belajar bersyukur. Yang punya Ini cuma satu aja ya? Chandra. Ini berapa tuh? Ini mic 4. 4. Dan kembangkan sikap bersyukur. Sebenarnya nggak usah pakai ini juga nggak masalah sih ya. Lihatlah perubahan dalam hidup. Oh sekarang. Dan ini kita udah kesini kan. Ya, aku saya handphone dulu, tidak ada yang telepon. Ya setelah satu lagu. Iya. Emangnya tadi teman aku mau buku cerita ke sekolah dan di Cerita buku apa itu ada cerita tentang hutan. Oh ya? Terus sebenarnya hutan itu dulu beneran ada nggak sih kak? Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang. Bisa lupa 5 tips Karena inspirasi. Arahnya gimana ya? Kita arahnya timuran selatan. Kemarin dapat itu sih tips-tipsnya doang. Cak. Iya, itu kayak Ya apa? Ya salah. itu dong. Udah sampai Palangka lewat Banjar. Hah? Hari ini ada edaran dong. Baru hari ini genos. Boleh Venus, boleh rapid. Saya kemarin harus lewat Banjar. Aduh. Pak Gubernur ini memang Lah kamu. Jadi ada keringanan kayaknya. Iya sudah rapid dan PCR atau rapid dan Venus Venus juga boleh. boleh. Karena lama tidak live. Anak saya pulang dari Jogja awal bulan kemarin. Waduh, nah 1.200.000 Iya. kurang asam. Itunya ya, swabnya ya, PCR. Iya. PCR. Mau nggak mau. Dan berganti hati. Penduduk Banjar travelnya ke sini nggak ini ya? Apa? Bebas pemeriksaan ya. Bebas. Aku dikira siswa SMP sama Om Naryo tadi yang di depan. Iya, jauh kalau perhatikannya. Eh, Kira siapa? Pasnya mau balik ini baru jelas. Oh iya. 1 bulan gak ketemu. Ya, Oh, iya. satu minggu pikir di kayak anak SMP kira siapa? kalau kemarin Rabu sama itu ya, Bingsi itu. IPK 1 IPK. hari Sabtu. Iya. Nonton ya? Oh iya tuh. Pak. Iya apa enggak ya? Nggak nonton namamu. Enggak. Itu membahas itu pornografi, dan suka ada pornografi.
ngeri-ngeri sedep gitu ya. Minggu depan aku yang sama ITK. Oh iya Rom. Udah terjadwal untuk ini. Nih tinggal Siap, Juli. siap, siap, siap. Nih tinggal Juli lagi ngisi. Terakhir belum. Sudah nih saya lupa lupa. Terakhir lagi kelas 9. Yang apa tuh Mbak Novi yang kebaca. Rosado, kanal inspirasi. Oke, siap ya. Oke. Iya, pendengar masih bersama RRI, Radio Tangga Bencana dalam Tatanan Kehidupan Baru Pro 1 RRI Palangkaraya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi pendengar, kita malam ini kembali sebagaimana biasa, dan saya kedatangan 2 orang tamu yang selalu menemani setiap Rabu malam dalam sebuah dialog pembicaraan edukasi, di mana saat ini kita masih di tengah pandemi COVID-19. Selamat malam Chandra Aditya. Selamat malam Bung Naryo, apa kabarnya? Baik, lama kita Salam ya. sehat, Sudah lebih Bung. ya, Bung Chandra. Ya, seperti pacar yang telah lama tidak bertemu, Bung. Iya, seperti pacar yang lama tidak ketemu. Iya. Ini dia. Iya. Kemudian Widya Kumala. Malam Om, apa Malam. kabar? Baik, Mbak Widya. Ya, Widya ini ya mungkin Anda lupa, aktivis perempuan dan anak. Sementara Bung Chandra Aditya ini pembimbing kemasyarakatan pada Iya. Papas kelas 1 Palangkaraya, yang juga anggota Ikemindo, Bung. Iya. Ikemindo ini apa nih? Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia. Jadi organisasi profesi yang khusus mewadahi pembimbing kemasyarakatan seluruh Indonesia. Wah, itu Begitu, dia Bung. yang membawahi lembaga pemasyarakatan ya. Pembimbing kemasyarakatan, jadi semacam profesi psikolog, dokter dan sebagainya begitu, Bung Arya. Oke. Baik. Pendengar, pembicaraan kita malam ini terkait dengan peran pola asuh orang tua dan pengamanan, maksudnya penggunaan gadget terhadap indikasi sosial anak ya, di mana masih di tengah pandemi COVID-19 ini, Bung Widya dan Bung Chandra ya, Mbak Widya dan Bung Chandra ya. Wah, ini salah-salah dari saya. Iya. Bu. Iya, Mbak Widya sih rambutnya pendek. Baik, di tengah pandemi COVID-19, anak-anak kita masih banyak kesempatan bermain gadget ya, ketimbang mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah, pelajarannya di sekolah. Karena di sekolah itu dibatasi waktunya ya, misalnya melalui gadget, dalam jaringan daring misalnya hanya jam sekian sampai jam sekian. Bapak Ibu guru memberikan soalnya melalui WhatsApp atau dikirim melalui email misalnya, tapi banyak melalui WhatsApp ya. Nah itu, jadi setelah itu selesai, mereka bermain sendiri dengan polanya sendiri, entah bermain apa kita tidak tahu. Nah yang kita bahas malam ini pola asuh orang tua dan penggunaan gadget tersebut adalah interaksi sosial anak. Ya, bagaimanapun interaksi sosial anak sangat dipengaruhi ya oleh lingkungan
lingkungan sosial masyarakat setempat, dan ini tentu berpengaruh pula terhadap sikap dan mental mereka selama mereka tidak turun ke sekolah secara langsung ataupun tetap muka sebagaimana biasa. Nah, ini yang kita bahas malam ini, bagaimana pola orang tua terhadap anak-anak terutama yang mulai dari sekolah dasar ya, Mbak Widya, Betul. sekolah dasar hingga SMP. Nah, pengamatan Mbak Widya selama ini bagaimana ini? Kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun setengah hampir ya Mbak Widya ya. Ya, anak-anak kita dan kita semua dalam tatanan kehidupan baru seperti ini. Ya, kalau selama ini itu kan daring ya, padahal sebenarnya tidak hanya dari SD, dari TK pun sebenarnya sudah ada yang daring gitu. Beberapa TK di sini tuh mulai daring, hanya saja ada beberapa, kalau saya perhatikan tuh ada juga yang ini ya, anak-anaknya itu nggak didampingi, jadi begitu daring mungkin orang tuanya yang TK ini mungkin di belakang layar atau apa, nggak masalah gitu ya. Lalu gimana dengan yang SMP dan yang SMA gitu kan, apalagi posisi orang tuanya bekerja gitu. Nah itu kan yang perlu pengawasan ketat ya Mas ya, apalagi zaman-zaman sekarang kalau buka sesuatu mungkin lagi online ya kan, lagi online tiba-tiba terbuka iklan, biasanya kan seperti Iya. itu ya. Nah itu yang sebenarnya juga orang tua juga patut waspada gitu. Bagaimana penggunaan gadget ini seberapa perlunya sih untuk anak-anak, apalagi yang masih TK, SD kelas 1, kelas 2 gitu kan ya. Kemudian PR, ini juga perlu peran orang tua gitu. Apalagi tugas-tugas sekolah ini kan juga semakin banyak ya. Artinya sebagai orang tua, apalagi terutama ibu juga harus multitasking gitu kan terhadap tugas-tugas anaknya, kerjasama dong dengan bapaknya juga, bagaimana mengajari putra-putrinya gitu, kemudian memberikan batasan-batasan untuk penggunaan gadget gitu, atau misalnya menggunakan laptop orang tuanya, komputernya. Nah, penempatan komputer itu jangan sampai yang ada dikhususkan di kamar anak-anaknya gitu. Kalau bisa itu pada tempat yang mudah diawasi oleh orang tua, sehingga akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian toh kalaupun memakai handphone gitu, karena tidak dipungkiri ya, teknologi semakin hari semakin tahun semakin ke depan juga semakin maju gitu. Otomatis pola asuh kita sebagai orang tua, kita juga harus mengupgrade, mengikuti dengan kemajuan teknologi. Bagaimana teknologi itu jangan hanya ditampilkan pada sisi negatifnya, banyak sekali sisi positifnya ketika orang tua juga melek akan teknologi. Betul. Gitu. Jadi orang tua jangan hanya pasrah, jangan hanya istilahnya gini, terpatok pada pola asuh waktu kecilnya. Dulu zamanku nggak ada handphone, nggak ada ini, pintar-pintar saja, aman-aman saja. Tidak bisa seperti itu kan Tidak bisa gitu ya. disamakan ya. Tidak bisa disamakan. Terus kemudian jangan juga hanya menyalahkan, ya terus terang aja ya, setiap kemajuan teknologi seperti ini yang disalahkan adalah kemajuan teknologinya. Iya, secara tidak sadar. Secara tidak sadar, come on, introspeksi ya bilang gitu kan. Iya. Kita introspeksi, kita artinya kita upgrade pola asuh kita. Jangan samakan mengasuh anak sekarang kita samakan dengan mengasuh kita dulu. Nggak Iya. bisa gitu. Oke. Karena perkembangan zamannya adalah beda gitu kan. Yang ada kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, kemudian mengarahkan anak ini bagaimana penggunaan gadgetnya ini bisa menjadi hal-hal yang positif. Mungkin tidak hanya game. Iya. Karena ada tuh aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa membuat anak menjadi kreatif gitu. Seperti misalnya membuat konten kayak TikTok itu loh Mas Chandra. Kemudian dia bikin gambar kayak kartun Iya. gitu kan. Kemudian Model kasih tulisan puzzle, apa, ya model puzzle seperti itu. Nah, itu kan orang tua bisa mengarahkan nih anaknya biasanya main apa gitu. Biasanya dari satu game ini pun bisa kok diarahkan ke hal yang positif gitu.
Misalnya anaknya suka mainan Roblox. Roblox itu kan membangun. Anak kecil sekarang banyak kan online yang Roblox itu kan membangun dari kayak bata-bata, kemudian jadi rumah, jadi ini. Nah, itu kan kalau orang tuanya smart, kalau orang tuanya istilahnya mendukung anak ini, bisa anak ini didampingi, diarahkan, dicarikan aplikasi yang istilahnya bisa membuat dia berkreatif gitu, berkreatif dari game-game ini tadi gitu loh. Kan sekarang anak-anak pintar nih membuat apa ya, kayak anak saya tuh bikin video anime itu loh Mas Chandra. Jadi dari dia gambar anime itu kemudian Bisa menjadi bergerak semua sendiri, bergerak ya. sendiri, aplikasikan ya, kalau nggak salah pakai aplikasi Pinterest atau nggak salah. Nah, sebenarnya dari situ kita bisa ini mendampingi anak-anak, mengarahkan untuk membuat konten-konten yang positif. Jangan sampai dengan banyaknya aplikasi-aplikasi sekarang yang ada, anak-anak terjerumus pada pembuatan konten yang negatif gitu. Iya. Nah, jadi peran orang tua itu sangat penting sekali ketika sudah memfasilitasi anaknya dengan gadget. Nah, dari situ kita berpikir mungkin kalau anak SD belum, tapi SD TK belum, tapi ini ya, tapi setidaknya orang tua melek teknologinya gini, ada pengaturan di dalam Android itu, dalam gadget itu pengaturan kontrol orang tua. Iya. Nah, di situ bisa disetting Mas Chandra, Betul. baik dari gamenya yang Play Store, Iya. YouTube-nya, kemudian di pengaturan awalnya pun ada untuk kontrol orang tua. Nah, itu orang tua juga harus melek, utak-utak dulu dong gitu loh, diutak-atik Iya. sebelum diserahkan pada anaknya gitu. Jadi YouTube, atau setidaknya sekarang kan ada nih YouTube Kids. Misalnya dia mau nganu ke anaknya nih yang YouTube Kids. Iya. Kasih YouTube Kids. Tapi anak-anak untuk balita, untuk TK itu ada batasnya. Betul. 1 hari maksimal 2 jam untuk anak TK. Iya. Jadi kalau orang tua mau anaknya motoriknya jalan, motoriknya bagus, kasih mainan edukatif. Kan sekarang banyak nih mainan edukatif. Puzzle yang dari kayu itu, Iya. atau puzzle yang dari plastik itu kan banyak kan. ya. Iya, jadi sebisa-bisanya kita orang tua lah mengalihkan pengalihkan gadget ini ke permainan yang lebih edukatif gitu Om Iya. Mario. Yang lebih membuat anak itu berpikir sendiri untuk hal-hal yang positif. Betul. Ya. Baik, Bung Chandra, Iya, Bung Mario. ini hampir sama juga pertanyaan saya ya, tapi kurang lebih beda. Kalau Bung Chandra kan penanganannya secara khusus ya. Iya. Ya, secara khusus, bukan secara umum. Khusus maksudnya di lembaga pemasyarakatan. Iya. Nah, apakah selama pandemi COVID-19 ini di lembaga pemasyarakatan Palangkaraya mengalami peningkatan kasus-kasus anak selama ini? Iya, sebelum menjawab pertanyaan itu mungkin saya menyepakati dulu apa yang disampaikan oleh Mbak Yaya, Bung Nadia. Jadi memang Iya. peran orang tua itu mau tidak mau memang dituntut oleh zaman yang milenial sekarang. Betul. Begitu. Jadi teknologi itu memang seperti pisau bermata dua. Bagian menguntungkan, sebagian lagi memang bisa merugikan. Bahkan Baik. menyesatkan kalau Betul, salah ya. begitu. Jadi memang orang tua dituntut peran dalam memposisikan dirinya bagaimana untuk bisa menjadi teman, bisa menjadi Iya. bagaimana si anak bisa mengkonsultasikan apakah ini yang ingin saya tonton ini benar atau tidak, yang mau saya lakukan ini boleh atau tidak. Nah, disitulah peran orang tua yang dimaksud tadi. Nah, kembali ke pertanyaannya Bung Naryo, di lembaga pembinaan khusus anak ya Bung Naryo, karena Iya. penyebutan kita untuk anak itu adalah lembaga pembinaan khusus anak, walaupun itu bukan di instansi saya, tetapi menjadi satu kesatuan dari kami di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, untuk jumlah kasus anak itu entah masa pandemi ataupun tidak itu tetap sama saja. Nah, di situ yang menjadi peran ataupun sumbangsih gadget ini terutama, mohon maaf, kasus asusila itu paling banyak. Iya. Karena apa?
semakin anak lama memegang gadget, maka rasa penasaran dia itu maka akan semakin tinggi terhadap sesuatu. Oh, kadang sekarang kita itu kalau lihat berita itu secara tidak sengaja nongol begitu saja, entah itu di saya tidak tahu memang algoritmanya Google, algoritmanya Instagram atau algoritmanya YouTube itu memang tiba-tiba langsung muncul begitu saja. Dan kadang ketika anak tidak mengetahui secara keseluruhan apakah ini menguntungkan atau tidak untuk kita, langsung saja rasa keingintahuan dia untuk segera mengklik dengan mudahnya itu. Nah, beberapa kasus itu diawali dari melihat video-video porno yang notabene memang belum saatnya, ataupun dia juga tidak bisa memfilter apakah loh ini apa, dan dia rasa ingin penasarannya maka akan dilampiaskan ataupun di apa ya, diuji coba istilah kasarnya. ya kalau mau berbicara itu kan yang penting dari si anak yang laki-laki ini, maka ketika ada teman lawan jenisnya di situ, kayaknya bisa, nah dan sebagainya. Nah disitulah kami mencoba ketika menanyai mereka ketika sudah berada di lembaga pembinaan khusus anak, maka ya saya hanya ingin tahu Pak, saya ingin merasakan. Nah disitulah ternyata mereka itu terkadang tidak mendapatkan penjelasan secara ilmiah ataupun secara mendasar dari orang tua. Kadang kita itu mungkin orang tua yang zaman dulu itu terkesan tabu untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya sebetulnya edukasi seksualitas, itu kadang tabu, walaupun tabu dibicarakan. Padahal ketika orang tua mampu menjelaskan hal tersebut sesuai dengan porsinya pada tahapan-tahapan anak, misal di usia sekian, untuk bisa membedakan oh ini jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan dan seterusnya, itu anak-anak mungkin akan bisa menangkap dan juga bisa menghargai bahwa perbedaan jenis kelamin itu merupakan sebuah anugerah dan juga harus dihormati satu sama lain. Mungkin begitu benar. Iya. Kembali lagi yang kita bahas adalah penggunaan gadget terhadap anak di masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana orang tua. Nah kadang-kadang Mbak Lydia, tapi mudah-mudahan jangan di antara kita ya, setelah punya duit yang cukup beli gadget, serahkan kepada anak, bangga sudah. Nah itu yang salah, itu yang kurang tepat. Betul. Bagaimana menurut Mbak Lydia? Ya benar, jadi gini, kita memberikan sesuatu kepada anak itu kita lihat dulu kebutuhannya. Sesuai nggak sih kebutuhannya ini untuk anak-anak? Karena saya melihat belakangan ini pada masyarakat pada umumnya, untuk anak kecil, balita, supaya nggak rewel pun dikasih gitu loh. Iya, dikasihkan gitu. Padahal sebenarnya kayak untuk anak balita sebenarnya gadget ini tidak begitu merangsang motoriknya. Yang merangsang motoriknya adalah permainan-permainan edukasi kayak gitu. Karena apa? Anak yang terpatuh pada gadget, motoriknya akan susah berkembang, baik motorik kasar, motorik halus. Nah, jadi dia akan tepat pada itu terus, cuman geser-geser terus, dia akan males, nggak ada gerak, kemudian komunikasinya juga kurang, akhirnya verbalnya akan lama keluarnya, karena motorik itu kan malah pada verbal juga kan gitu. Nah sebenarnya memberikan gadget itu ya kita melihat kebutuhannya gitu. Mungkin kayak untuk anak-anak SMP, SMA sekarang kan memang harus daring ya, menggunakan itu kita masih bisa memberikan, tapi sebelum memberikan alangkah baiknya juga disetting. Jadi saya itu Om Naryo sama Mas Chandra, dulu dari anak saya SD, saya ngasih, misalnya anak saya minjem handphone saya, kalau anak saya
dia mau main IG, dia mau main apa, IG-nya terkait sama saya. Jadi IG-nya tetap, jadi dia mau punya ponsel sendiri, tapi dia di handphone saya ada juga akun dia, gitu. Jadi betul, IG betul. dia juga terkonek di saya gitu. Kemudian sebelum saya kasihkan memang saya batasin. Jadi game yang bisa di-download ada seusia dia, gitu. Kemudian dia kan misalkan anak saya waktu itu umurnya 10 tahun. Iya. Saya maksimal karena batasannya itu waktu itu kalau nggak salah 10, 12, 18 gitu kan. Kemudian saya kasih di 12 karena dia udah 10 lewat mau 11. Ya udahlah gamenya sampai 12. Kemudian di YouTube-nya saya filter di bagian apa ya waktu itu ya, pokoknya konten untuk terbatas Iya. gitu Mas Aryo, mengaktifkan Iya. itu. Nah itu mengaktifkan, setidaknya itu untuk meminimalisir, bukan 100% ya, Iya, tapi nggak setidaknya bisa. meminimalisir bahwa dia tidak akan terbuka hal-hal yang tidak baik gitu. Lalu bagaimana ketika terbuka hal-hal yang seperti Mas Chandra tadi bilang gitu, sebagai orang tua sebaiknya ya kita jangan cuman bisa marahin, oh belum waktunya gitu, Iya. oh belum waktunya, itu nanti bisa gini-gini. Nggak bisa Bang Mario, anak-anak tuh harus diberi pengarahan, pemahaman yang logis, yang sesuai, kita ngasih taunya sesuai seusia dia gitu. Misalkan nih kayak anak-anak SD gitu kan ya, Iya. untuk anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki ada batasan-batasannya, bahwa laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini. Kemudian area yang boleh dipegang, area yang nggak boleh dipegang oleh orang lain, itu juga harus dijelaskan gitu. Kenapa? Alasannya? Iya, alasannya juga harus dijelaskan, tapi yang sesuai dengan usianya Usianya. gitu loh. Ya karena saya lihat kebanyakan sampai sekarang pun yaitu orang tua itu menganggap bahwa memberikan edukasi kepada anaknya untuk seksualitas itu dianggap tabu. Karena pandangannya apa? Seksualitas itu ya hubungan suami istri. Betul. Padahal tidak seperti itu Om Mario. Dengan memberitahu jenis kelamin, dengan memberitahu anggota tubuh yang tidak boleh dipegang, dengan tidak kadang kan ada nih orang tua, bahkan kalau aku ngeliat ya Mas Chandra ya, banyak juga loh orang tua itu yang bangga memfoto anaknya Pas. hanya memakai Iya. anak balita itu ya, Iya. hanya memakai kadang baju dalam doang, Hmm. kadang bahkan bayi pun mohon maaf bayi telanjang gitu loh. Padahal sebenarnya seperti itu pun sudah termasuk konten yang tidak baik ya, Iya. karena anak itu pun sejak lahir mempunyai hak Betul. hak privasi gitu. Jadi menggunakan gadget ini jangan sampai pada hal-hal yang negatif gitu loh. Jadi saya ini Om Naryo ya, kadang kalau ada temen gitu posting gitu ya Mas Chandra ya, Kayak gregetan. iya gregetan. Jadi saya spontan aja komen di situ. Hmm. Lalu kadang ada juga yang komen, oh terserah, toh itu juga anak-anak gue katanya gitu Iya. kan. Maksudnya bukan seperti itu. Kita pun menggunakan gadget, yang dewasa ini pun kadang menggunakan gadget itu untuk apa sih? Banyakan lah kalau sekarang saya lihat membuat konten-konten yang anfaedah, ya Betul. kan? Terutama di TikTok. Kemudian micet, orang tua nggak paham kan di micet tuh seperti apa. Di situ banyak sekali anak-anak yang sudah ibaratnya bisa bookingan gitu, hati-hati gitu kan. Nah orang tua tidak paham. Sebenarnya kalau mau sebagai orang tua yang smart, boleh kok kita sesekali ngecek handphone Apa-apa. anaknya gitu. Hmm. Karena pasti ada tuh recent update-nya, apa sih yang dibuka di Google, apa sih yang ini gitu. Nah kalau untuk anak-anak yang SD, alangkah baiknya menggunakan PC atau laptop orang tuanya, karena di situ kan otomatis akan terkontrol banget Iya. nih gitu. Dan penempatannya juga jangan di kamar anaknya sendiri, taruhlah tempat yang ibaratnya orang tua bisa mengawasi, Iya. bisa lalu lalang gitu, apakah itu di ruang tengah, ibaratnya yang orang tua bisa melihat gitu bahwa oh yang dibuka anakku ini, anakku main ini, kemudian berikan batasan-batasan gitu. Karena sebenarnya anak-anak yang bermain gadget, terutama main game online dan lainnya, ini kalau keterusan, kalau kecanduan, Iya. bisa mengakibatkan menjadi gangguan kejiwaan. Betul. Nah itu yang kadang orang tua tidak waspada. Terus orang tua juga hebohnya ketika anaknya sudah mempunyai masalah dengan gadget.
Contoh kayak yang kasus asusila. Kemudian contoh kalau sudah yang kena gadget, kemudian mengalami tremor, mengalami ibaratnya gangguan kejiwaan. Baru deh namanya nyesal juga di belakang, kalau di depan mah pendaftaran kan gitu ya. Gangguan penglihatan. Betul, Iya. nggak hanya penglihatan yang pasti. Iya. Kemudian antisosial iya jadinya, Iya. komunikasi iya, ya kan. Akademik menurun nggak? Iya, akademik pasti dong Pasti. menurun. Karena apa? Ketergantungan. Ketergantungan, Iya. dia lupa makan, diajak ngomong juga pasti gitu doang. Oke. Tapi seperti itu anak-anak nggak bakalan apa ya, connect Disconnect. iya, Iya. disconnect jadinya gitu Disconnect, loh. Disconnect. Bener, jadi disconnect dia. This game. Yes. dia Game ketergantungan. over ya. Game over. Betul. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti panjang lebar ya yang telah dibahas dijelaskan oleh Mbak Media ataupun untuk Chandra ya, bahwa dalam tantangan kehidupan baru di masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak saja dipaksa dalam tatanan kehidupan baru cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, hindari Jaga jarak. kerumunan. Tidak hanya itu ternyata ya, Iya. seperti yang dijelaskan Mbak Widya tadi, banyak hal yang perlu kita perhatikan, banyak hal yang perlu juga kita pahami, terutama yang memiliki anak. Nah, sektor pendidikan yang juga terdampak mengakibatkan ditutupnya sekolah-sekolah untuk mencegah penyebaran virus corona, sehingga pelaksanaan pembelajaran beralih ke tanpa tatap muka. Betul. Pembelajaran beralih ke tanpa tatap muka ya, Bu Chandra ya. Iya. Dan ini tentu juga sangat berpengaruh ya. Terdampak sekali bagi anak-anak didik kita, terdampak sekali terhadap anak-anak kita. Iya. Guru aja kita. Kayak guru. Kayak guru aja kita ya. Nah, kegiatan belajar daring menggunakan fasilitas internet atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, tentunya menjadi aktivitas baru ya bagi anak-anak kita, terutama orang tua di rumah. Seperti kata Mbak Yaya tadi ya, orang tua tidak bisa membiarkan begitu saja anaknya bermain gadget karena kesempatan belajar secara daring, kan begitu. Nah, banyak yang demikian yang terjadi saat ini secara tidak sadar ya, karena anak yang belajar secara daring dilepas begitu saja. Dan mungkin juga ini ada dampak dari pemahaman ya. Tidak usah jauh-jauh, saya sendiri saja tidak menguasai penggunaan gadget itu selain daripada yang saya gunakan, Iya. aplikasi yang saya gunakan hari-hari. Iya. Saya tidak merambah ke sana kemari, bikin repot, saya pikirkan begitu. Iya, iya. Nah, sekarang Bu Chandra gimana nih? Ya. Jadi kalau sekarang ya, Iya. itu saya melihat anak-anak itu malah lebih banyak interaksinya dengan gadgetnya masing-masing daripada dengan lingkungan dan orang tua. Betul. Itu sudah saya amati sebetulnya malah sebelum pandemi ini. Anak-anak itu kalau zaman saya ya, saya masih era 90-an 2000-an ya, ini Iya. agak menyindir ke tanggalah ya, 80 era ya. Nah, 80. saya masih sangat gembira ketika pulang sekolah nanti akan bermain dengan teman-teman, bermain kelereng, bermain egrang atau bermain apapun itu yang sifatnya tradisional itu kita masih Iya. senang. Yang sifatnya alami dan tradisional. Iya. Nah, ketika di situ kan sifat sikap sosial kita itu terbangun karena Iya, kita berinteraksi dengan teman, bekerja sama, kemudian tidak egoistis karena Betul. akan menuju suatu tujuan dalam permainan tersebut gitu kan kemudian. Nah, itu sangat berubah drastis ketika era digital, telepon genggam itu maju pesat
di tahun mungkin 2010-an ke sini itu mulai sangat pesat begitu. Iya. 2010, 2015 dan seterusnya. Anak-anak yang sekarang kita lihat kemarin kayak ada seorang ibu-ibu memarahi kasir ataupun pelayan di minimarket berjejaring. Iya. Itu kan menjadi lucu ketika ibu-ibu marah ketika anaknya membeli voucher game 400.000, 800.000. Nah, kalau dulu kan kita tidak mungkin menghabiskan uang segitu banyak dan kita tidak mungkin mempunyai uang itu untuk hanya sekedar bayar game. bermain itu kan. Nah, itu sekarang anak-anak pasti, saya hampir pastikan di setiap handphone anak-anak itu pasti ada game online yang diinstal oleh anak-anak. Nah, disitulah seharusnya seperti yang Mbak Yaya bilang tadi, orang tua pun ketika anaknya sudah handphonenya sudah levelnya 5, misal orang tua masih di 3 ataupun 2, kita juga harus bisa mendekati untuk mampu menggunakan handphone yang digunakan oleh anak-anak kita di situ. Nah, disitulah fungsi preventif orang tua agar ketika anaknya sudah mulai ada geliat-geliat yang sudah mencurigakan, oh dia sudah arah-arahnya sudah ke sini, orang tua bisa segera tahu, jadi tidak sampai menjerumus ke arah yang lebih negatif ataupun yang tidak baik bagi prestasi anak itu. Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, orang tua dituntut dapat beradaptasi dan juga aktif dalam mendukung kegiatan PJJ ya. Setiap hari anak-anak harus menunggu guru atau pelajaran, mengirim materi ataupun penugasan dari grup WhatsApp ataupun email dengan menggunakan gawai atau laptop yang ada di rumah masing-masing. Nah, ini yang dilakukan orang tua ataupun peran orang tua seharusnya ya dalam pendampingan tadi seperti kata Mbak Yaya ya. Dan ini setelah berjalan beberapa bulan banyak sekali keluhan dari orang tua yang disampaikan terutama melalui tulisan-tulisan yang beredar di dunia maya, misalnya Facebook ataupun Instagram. Sejumlah orang tua menilai banyak kekurangan dari proses pembelajaran jarak jauh. Orang tua, siswa merasa terbebani karena harus menggantikan peran guru di sekolah. Nah, ini yang dianggap sehingga kurang maksimal begitu Pak Yaya. Kurang maksimal dalam artian penyerapan anak terkait dengan pembelajaran yang dilakukan melalui jarak jauh atau jaringan. Nah, ini solusinya apa yang harus dilakukan? Bukan hanya sekedar ini ya, tapi kita sering juga Mbak Yaya mendengar secara langsung ini keluhan-keluhan orang tua siswa SD, SMP. Kalau SLTA ya sudah berkurang karena SLTA kita anggap agak sedikit menguasai penggunaan gadget. Nah, silakan Mbak Yaya. Jadi ya artinya gini ya Om Narya, ketika orang tua banyak mengeluh bahwa mereka merasa lebih berat karena menggantikan tugas guru, itu saya sebenarnya kurang sangat setuju. Karena apa? Artinya orang tua yang seperti itu ketika anaknya sekolah berarti dia pure menyerahkan anaknya kepada sekolah. Sepenuhnya pada sekolah. Berarti dia malah kan guru-guru yang ngajarin, aku nggak pintar tuh pelajaran seperti ini, sekarang pelajarannya susah. Gak bisa seperti itu sebenarnya Om Naryo. Aku jadi gemes ya. sorry aku jadi gemes. Enggak, tapi memang seperti itu. Iya, karena apa? Kalau saya, ketika anak saya sekolah, saya nggak malu-malu. Istilahnya gini, Bu, bagaimana anak saya di sekolah? Karena biasanya perilaku anak di sekolah dan di rumah itu berbeda. Betul. Mungkin di rumah anteng, adem, ayem, nurut. Di sekolah kita kan nggak tahu ya bagaimana perilaku anak gitu. Siapa tahu dia juga terpengaruh
dengan lingkungannya, atau karena di rumah dia merasa tertekan ketika melakukan sedikit kesalahan orang tua langsung pressure, bahwa orang tua langsung memarahi, jadi anak di rumah bisa manut-nunut, diem adem ayem gitu. Tapi begitu di luar dia bisa juga memberontak gitu, karena pola asuh di rumahnya akan berlaku seperti itu kan gitu ya. Ya, sebenarnya kalau seperti itu Om Naryo, saya sangat kadang ya memang gemes gitu ya ketika ada orang tua, terutama ibu-ibu gini ya, mengutarakan bahwa merasa berat menggantikan guru, peran guru di rumah gitu. Ketika itu saya bilang gini, coba ya dibalik situ yang jadi guru yang juga punya anak yang ketika juga daring. Di satu sisi dia harus memberikan pelajaran untuk siswanya, di satu sisi dia juga harus mengajari anaknya daring gitu. Sebenarnya kalau kita benar-benar mau memahami gitu loh, oke, tugas yang dikasihkan guru sedikit-sedikit dong kita juga mempelajari, kan ada nih dari buku. Kalaupun nggak ada di buku, bisa kita mencari referensi di Google, kemudian kita jelaskan ke anak kita. Karena daring sekarang saya lihat banyak kan anak tuh akhirnya yang mengerjakan tugasnya itu adalah orang tua. Bukan, jadi orang tua tidak mengarahkan pada anaknya, ini buku kan udah dipinjemi nih kadang dari sekolah untuk anak-anak SD nih, dipinjemi buku paketnya, jawabannya juga ada di situ. Kadang kalau orang tua sudah, nak ada PR, yang ini PR-nya, anaknya cuma disuruh duduk, orang tuanya ngerjain, nih ganti di buku. Sebenarnya nggak bisa seperti itu. Jadi orang tua yang menganggap dirinya berat dengan rasa tugas guru, ya karena orang tuanya seperti itu, bukan mengajari anaknya, nih loh nak, di sini bacaannya, coba kamu baca dulu, soal ini ada nggak jawabannya. Ketika di bacaan nggak ada, baru kita bantu cari gitu. Jangan yang istilahnya, kalau kebanyakan sekarang orang tua saya lihat begitu. Jadi yang mengerjakan PR-nya adalah orang tua. Jadi ketika anaknya udah males-malesan ini, orang tua yang menyelesaikan. Kadang orang tua marah-marah. Ini PR kok yang ngerjakan orang tua. Loh, kenapa mesti mau gitu loh. Jadi harusnya kan ya, nak sini duduk, baca. Mana yang nggak kamu pahami, nanti baru diajarin. Sekarang coba dulu gitu loh. Jadi ketika orang tua berlaku tegas seperti itu, anak akan bisa menyelesaikan problem solvingnya. Jangan sampai anak manut-nurut jawaban orang tua gitu loh. Sampai kapan anak mau, istilahnya sampai kapan anak mau berpikir sendiri gitu loh. Karena pola asuh seperti ini, kalau apa-apa dikit-dikit dibantu orang tua, kemandirian anak akhirnya tidak bisa berjalan dengan semestinya. Gitu, artinya dia harus melewati tahap-tahapan ini, dia akhirnya cuma melompat pada beberapa tangga langsung ke atas. Begitu nanti di atas ada problem solving, dia nggak akan bisa melepaskan, dia nggak akan bisa menyelesaikan. Artinya dia balik, mak gimana ini, mak pak ini gimana ini. Nah akhirnya dia nggak akan bisa mandiri, dia tidak akan percaya dengan tidak punya kemampuan untuk berpikir. Iya benar, akhirnya dia akan bergantung terus pada orang tuanya gitu. Ada Sari, ada Mbak Eka, ada Elsie, unit PPA, ada teman PPA, ada Dinsos. Masih ya? Yang ngikutin. Iya, ini dari teman PPA, ini dari. Hai semuanya, selamat malam. Kita kembali mengudara setelah sekian purnama. Sebelum puasa itu ya. Iya, jadi puasa. Tapi memang banyak sih Om anak orang-orang yang terutama anaknya SD gitu ya. Mungkin kalau anaknya berkebutuhan khusus masih bisa kita memahami gitu ya, orang tua dulu yang menjelaskan, kemudian nanti akan ada pelajaran-pelajaran untuk diarahkan ke situ. Itu kalau anak berkebutuhan khusus seperti anak autis, nah yang sekolah umum dia masih bisa memaklumi. Tapi kalau untuk anak yang normal dia bisa membedakan. Iya, bisa membedakan gitu loh. Jangan sampai pendengar, masih dalam rangkaian program edukasi malam ini bersama Bung Chandra Aditya dan Widya Kumala. Ya, baik.
Masih kita lanjut, tinggal 10 menit lagi. Masalah lain yang juga muncul nih, Mbak Widya. Ya. Masalah lain yang juga sering muncul dikeluhkan orang tua, yaitu mulai dari kurang meleknya orang tua terhadap teknologi. Ini dari sejak awal di musim pandemi, sejak awal mulai diberlakukannya pembelajaran sistem PJJ. Jarak jauh. PJJ daring gitu. Tidak adanya fasilitas gawai atau media elektronik yang mumpuni ya, tidak adanya biaya untuk membeli pulsa, tidak adanya sinyal dan lain sebagainya. Ini juga menjadi kendala dalam anak-anak kita untuk memperoleh sesuatu yang memang mereka inginkan dari sekolahnya, dari gurunya. Nah, sehingga mereka banyak beralih ke aktivitas lain. Anak-anak SMA, misalnya anak-anak SMP, beralih ke aktivitas lain yang saya tidak sebutkan ya sekolahnya, siapa orangnya yang di mana. Ini sering saya temui, sering saya dengar bahwa mereka, wah, ini repot, sudah nggak ada sinyal, nggak ada uang pulsa, lebih bagus pulang kampung katanya, kerja. Ini juga repot. Ya silakan, barangkali Pak Yahya bisa memberikan edukasi atau penyadaran kepada. Jadi sebenarnya gini ya Om, ya benar. Ketika PJJ ini banyak sekali kendalanya ya, terutama pada sinyal, kemudian pada sinyal internet dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk ibaratnya bagi mereka yang tidak mempunyai gadget, tidak sebenarnya Om, sudah ada beberapa sekolah itu menyediakan waktu, gurunya pun juga ke sekolah mengajari Luring mereka artinya. luring artinya Luar jadi biasa. ada yang offline, ada yang online. Iya. Bahkan untuk anak-anak yang kurang mampu itu sekolahnya offline. Iya. Gurunya pun juga menggunakan prokes gitu, Prokes. sudah prokes gitu. Nah, tapi kadang orang tua kurang memahami dengan artian minder nanti anakku dibully dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Artinya ketakutan, kekhawatiran yang sebenarnya yang muncul itu kekhawatiran yang ibaratnya masih bayangan. Iya. Masih bayangan, cuma dibayangkan dulu kan nanti anakku dibully, nanti anakku nggak begini. Padahal sebenarnya enggak. Kemudian untuk anak-anak yang online pun kemarin kan dari pemerintah juga dibantu gitu, Betul. dibantu 1 bulannya berapa GB gitu. Nah dari situ kan sebenarnya kita juga bisa mengarahkan anak kita yang online nih, misalnya penggunaannya itu memang internet hanya untuk belajar. Karena kan internet ini biasanya kayak kartu kayak gitu kan dibagi-bagi ya. Ada untuk kuota belajar, jam sekian, ya, jam terus belajar, iya. kuota entertainment semuanya. Jadi yang untuk yang dibagikan ini memang benar-benar untuk belajar. Full belajar, tidak bisa untuk game, tidak bisa untuk apa, ya YouTube atau apapun gitu. Jadi memang kuota yang memang penggunaannya hanya untuk belajar. Misalnya di Google pun hanya untuk mencari pelajaran-pelajaran seperti itu. Nah, itu pun orang tua juga sebenarnya harus memahami gitu. Jangan sampai ibaratnya lost connect ketika anaknya online gitu loh. Jadi sesibuk-sibuknya orang tua, sempatkanlah untuk bertanya, berkomunikasi dengan putra-putrinya di rumah gitu. Apa sih yang menjadi kendala gitu kan ketika nanti online gitu. Kalau saya terus terang yang paling ribet adalah suami saya karena dia kan kerja di perusahaan jaringan nih yang menjual jaringan internet gitu. Jadi ketika anaknya mau online gitu dia yang ribet. Apa yang ini jadi akhirnya jatah kuota dia yang di sekolah tuh nggak pernah diambil. Kalau saya ibaratnya gitu, artinya kita sama-sama mengedukasi anak kita gitu loh bahwa ini penggunaannya adalah untuk belajar.
Jadi ketika dia sudah tidak belajar, terus terang kalau udah jam di atas jam 9 malam, ibaratnya dibatasin gitu jam tidur, jam apa? Internetnya dicabut gitu. Jadi Iya. bener-bener ibaratnya kita sebagai orang tua pun berlaku tegas untuk anak-anak kita gitu. Jangan sampai ibaratnya lost control gitu kan. Karena gadget ini banyak ada positifnya, ada negatifnya. Yang kita minimalisir kan adalah negatifnya. Betul. Gitu loh. Jadi untuk anak-anak yang tidak mempunyai gawai pun sebenarnya pemerintah juga sudah memikirkan gitu bahwa sekolahnya bisa luring gitu. Dan itu juga yang harus dipahami oleh para orang tua. Baik Mbak Widya, mudah-mudahan dalam season berikutnya Mbak Widya bisa tarik itu rekan-rekan dari Dinas Pendidikan ataupun guru untuk kita sama-sama memberikan edukasi dari sini, bagaimana Siap. memberikan semangat kepada anak-anak ini. Kemudian ya, tadi dengan Bung Chandra saya sepakat tertarik tadi, selama pandemi COVID-19 penggunaan gadget mengalami peningkatan dan anak-anak selalu belajar melalui PJJ. Nah, kasus yang meningkat juga tadi pelecehan seksual, bagaimana ini bisa terjadi? Jadi begini Bung Naryo, ketika mungkin itu butuh penelitian yang lebih lanjut ya untuk seperti apa korelasinya ketika gadget berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana asusila di Kota Palangkaraya ataupun di Kalimantan Tengah pada umumnya. Nah, yang menjadi perhatian kami sebetulnya bukan pada tataran Penggunaan kasusnya, gadgetnya. ya kasusnya Bung Naryo, Ya. tetapi bagaimana ini adalah mengembalikan peran orang tua di keluarga. Nah, dulu kita selalu masih ingat pasti orang tua itu memberikan wejangan pada kita, memberikan nasihat pada kita, ataupun memberikan larangan pada kita itu sudah takut. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai seperti itu, nanti kamu akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita dulu pasti akan takut, tetapi anak-anak sekarang itu ketika diberikan nasihat ataupun peringatan seperti itu, maka akan kembali bertanya, nah akibatnya apa buat saya? Karena pola pemikiran anak semakin kesini, maka mereka juga akan semakin meningkat dan bertambah. Nah, mungkin yang menjadi ini mendekati ke closing ya. Ya. Sebetulnya perubahan adaptasi kebiasaan baru dari pola pembelajaran itu juga harus diimbangi juga dengan pola perubahan pola asuh yang baru dari orang tua ini, yang dulu masih sifatnya ya kolonialisme ya, masih kolot, masih zaman dulu, ya masih diperingatkan, kemudian jangan seperti ini, jangan seperti itu. Tapi kita juga harus, orang tua juga harus mulai berubah ataupun meningkatkan lagi seperti apa pola asuh yang bagi anak kita bisa diterima. Karena anak-anak sekarang itu ketika diperingatkan sedikit saja mungkin bisa langsung baper, mungkin bisa langsung kemudian yang panjang berkepanjangan. Nah, akibatnya mungkin anak-anak itu kemudian mencari pelampiasan ataupun pelarian yang menurut dia bisa memuaskan bagi dirinya. Nah, itu tadilah kenapa kasus-kasus asusila itu menjadi bertambah ketika pandemi ini semakin tidak ada ujungnya. Karena anak-anak semakin lama dengan gadget, kemudian anak-anak pembelajarannya pun dengan gadget, itu sudah menjadi ya kebiasaan baru ketika tangan kita itu hampir tidak bisa lepas dari gadget kita dalam satu hari itu. Kita tidur saja masih mencari mungkin gadget itu di mana. Bangun tidur dulu yang pertama akan dicari kacamata. Sekarang gadget berubah Bung Haryo. Berubah. Iya itu. Baik. Iya. Mbak Widya, sekarang closingnya. Jadi gini closingnya, jadi gini. Ketika orang tua ingin merubah anaknya, ketika orang tua mau merubah anaknya menjadi lebih baik, sebagai orang tua juga harus mau merubah dirinya sendiri dulu. Karena apa?
akan mustahil ketika kita menuntut anaknya berubah menjadi lebih baik tapi orang tua tidak mau berubah, Betul. itu mustahil terjadi gitu. Jadi ketika kita sebagai orang tua ingin merubah anaknya menjadi lebih baik, sebagai orang tua kita harus mau introspeksi diri dan kita juga harus mau merubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Mbak Widya Kumala dan Bung Chandra Aditya bersama Pro 1 dalam edukasi malam ini, dan kita akan berjumpa kembali pada waktu dan lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Terima kasih Mbak Widya. Sama-sama Bu Naryo. Terima kasih Bung Chandra. Ya. Dasar gimana jadi nggak ngeliat. Kamu ngeliat gue kagak. Tuh kan. Iya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi Rabu depan. Oke. Salam dari Bapak Chandra. Terima kasih.